sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, ini kita sedang mengerjakan pohon ini. Jadi pohon ini kondisinya tadinya udah penuh dengan percabangan dan perantingannya, sampai kemungkinan ini ada yang level 4, level 3 ya perpecahannya. Melihat kondisinya, saya harus mengulang perantingan ini dari level yang tersedia. Jadi ini sudah kita lakukan beberapa. Nah, ini sudah kita lakukan beberapa. Jadi setelah kita pilih, ternyata saya bisa memilih sampai ke anak ranting. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Jadi di sini adalah cabang punya 3 ranting, 1, 2, dan 3. 4 ini yang kecil. Nah, jadi ini adalah ranting, anaknya cabang. Ya. Setelah ranting, kita pecah lagi. Di sini ada anak ranting. Ranting, anak ranting, kemudian ini ada cucu ranting. Ya. Yang ini sekarang sudah level 4 cucu ranting. Jadi ternyata saya sudah bisa memecah dari cabang, mecah ke ranting. Ini sebagian ada yang anak ranting. Anak ranting, nah ini yang ini cucu ranting. Anak ranting mecah cucu ranting. Ini juga ada sebagian yang cabang, ranting, anak ranting. Nah yang ini di sininya sudah cucu ranting. Jadi ini adalah upaya saya untuk memperjelas kondisi anatomi dari pohon ini. Seperti kita tahu bersama bahwa proses membuat bonsai itu adalah proses membuat percabangan atau perantingan ini memecah untuk level yang semestinya atau level maksimal dari jenis pohonnya. Kalau santigi bisa sampai ke level 5. Ya, jadi apabila kita bisa membuat pecahan itu sampai maksimal, maka pohon ini disebut matang atau mature. Nah, dari kondisi yang saya dapatkan tadinya seperti ini. Nah, ini kondisi yang saya dapatkan. Bisa dilihat ya, carut marutnya bisa dilihat ya. Ya, bahkan ini cabang ditumbuhi, nggak tahu ini apa, cucu ranting atau apa ini. Ya, yang semestinya kita buang. Nah, inilah yang tadi di awal saya lakukan ke perantingan yang barusan kita perlihatkan. Nah, ini semua kita hilangkan dulu agar kita mengetahui jalur ini. Ya, ini adalah terusan gerak batangnya, kemudian sampai di sini mecah cabang berapa? 3, 1, 2, 3. Ya, ini mecah 1, 2, 3. Nah, ini juga nanti kita bersihkan, kita jalur yang benar. Dari sini mecah ke ini dan ini, kita perlihatkan, kita perjelas supaya jelas asalnya dari mana anatomi ataupun percabangan yang mana. Nah, ini sudah jelas. Apabila kita menemui terlalu panjang, saya perkirakan akan dipakai di mana. Yang ini kita buang. Jadi saya cuma pakai di sebelah sini. Dari tadi yang banyak cuman menyisakan beberapa anak ranting. Karena ini adalah cabang, ini adalah ranting, ini adalah anak ranting. Demikian juga di jalur yang ini. Ya, setelah cabang mecah 2 kan, ranting. Kemudian ini kita bersihkan. Supaya memang nantinya perpecahan ini bisa terlihat jelas. Antara 1 dan 2 ini bisa terlihat jelas. Nah, setelah itu ini perlakuannya. Setelah kita bisa, kita tahu bahwa kelompoknya di ranting ini adalah ini, bahwa kelompoknya di ranting ini adalah ini. Nah, tinggal ini kebutuhan kita sampai seberapa,
Kalau butuh panjang ya dibiarkan panjang. Nah, di sini ada pertumbuhan yang berbeda. Ya, antara satu tunas ini dengan tunas ini dan ini. Tunas ini sudah lebih dewasa karena sudah mecah. Ya, tunas ini juga sudah lebih dewasa karena sudah mecah banyak. Nah, dari ranting ini inilah yang disebut anak ranting. Ini bukan anak ranting. Anak rantingnya sudah mecah ke cucu ranting. Ini kita buang dulu. Nah, ternyata di sini saya cuma membutuhkan 2 cucu ranting. Yang ini kita pakai 2. Kemudian terus ke bawah. Nah, ini diperhatikan. Pertumbuhan yang kecil ini kita buang. Kita pakai pertumbuhan yang besar. Di sini meskipun besar, arahnya tidak kita kehendaki, ya kita potong. Inilah nanti yang akan kita pakai. Sekarang jelas tujuannya kita membuka ataupun memilih kemudian menjadikan jalur baru atau membuat jalur baru ini, tujuannya agar nanti setelah kita biarkan lagi, jalur makanannya akan tertuju pada apa-apa yang tersisa ini. Ya, jadi lebih jelas. Dia akan terciptalah jalur distribusi makanan ke daun-daun yang tersisa, ke anak ranting atau cucu ranting yang tersisa. Jadi tidak carut-marut begini. Nah, ini saya sedang mengerjakan di bagian mahkota ini ya. Jadi ini adalah mahkotanya. Di sini saya harus memilih mana yang akan menjadikan ujung dari mahkota ini. Karena dari desain secara keseluruhan, saya memilih arah tumbuh pohon ini akan sedikit ke arah sebelah saya sini, ke kiri ya, ke kiri. Maka kumpulan mahkota bisa diharapkan untuk diarahkan, didesain untuk bisa terlihat terkesan seolah-olah mengarah ke kiri. Dan saya harus memilih satu dari dua ranting yang tersedia dijadikan ujung dari nanti kumpulan mahkotanya. Kalau melihat, nah untuk itu saya menganalisa dari nanti letak mahkota ini bagaimana ya. Jadi mengikuti gerak batang ini, letak mahkota akan pasti di sini. Dan bagian ini akan menjadi leher. Leher yang nanti memang agak sedikit miring ke arah kiri. Nanti kita arahkan sedikit miring ke kiri. Kemudian karena ini maju ke depan, ya, saya memilih ini sebagai ujung dari nanti kumpulan mahkotanya. Ini kenapa tidak saya pilih sebagai ujung? Karena letaknya terlalu depan. Ya, kesannya nanti mahkota kalau saya pakai ujungnya ini kesannya akan agak mundur. Tetapi kalau saya pakai ujung ini kesannya nanti tambah maju. Nah, itu tapi untuk itu saya tidak serta-merta membuang ini, saya pendekkan aja. Ya, sehingga nanti dia bisa mendampingi ujung dari bagian mahkota ini seimbang, tidak bolong, tidak gapnya tidak banyak ya. Jadi kurang lebih begini. Nah, pemilihan-pemilihan yang begini ini berdasarkan apa yang akan kita gambarkan ke depan. Nah, ini ujungnya. Saya memilih ini sebagai ujung dari nanti mahkotanya. Kemudian saya akan memilih bagian di belakangnya ini. Kita lihat di sini ada pertumbuhan yang besar ya. Besar mendampingi munculnya mahkota. Jadi
di ujung gerak batang ini sebenarnya terpecah dua. Yang satu ini dan yang satu ini. Saya memilih ini sebagai ujung nanti letak mahkota utama. Nah, bagaimana dengan yang ini? Apakah kita harus dibuang? Ya, untuk menampilkan mahkota utama lebih jelas. Saya tidak, karena di dalam konsep membuat bonsai tropis kita bisa mempunyai kumpulan mahkota yang bahkan banyak ya. Sini ada satu, sini dua, di sini tiga, di sini empat dan lain-lain. Ya, itu terjadi karena kita membaca adanya kekuatan tumbuh. Kekuatan tumbuh itu apa ya? Percabangan yang besar ini. Ini adalah kekuatan tumbuh yang ada, yang kita akan maksimalkan. Nah, masalahnya bagaimana kita menempatkan atau menampilkan kekuatan tumbuh yang cukup besar ini di bawah mahkota. Yang jelas pertama kita membuat kumpulan tajuk seperti kumpulan tajuk mahkota, tetapi letaknya agak sedikit ke bawah. Besarannya juga agak sedikit kecil daripada besaran mahkota utama. Nah, disinilah aspek kekuatan tumbuh kita proyeksikan jadi kesan keseimbangan yang muncul. Keseimbangan apa? Keseimbangan tumbuh. Kalau kita tahu bersama bahwa mahkota adalah kumpulan tajuk yang paling besar dan paling tinggi letaknya. Kemudian ada mahkota lain mestinya letaknya paling agak rendah dan agak kecil kan gitu. Nah, ini ada satu kasus yang ingin saya sharingkan. Seperti tadi kita sudah tahu bahwa yang sebelah sini adalah ujung dari mahkota ya. Kemudian di sini ada mahkota lagi. Ya. Saya tinggal menghendaki akan ada ujung lagi atau tidak. Kalau ada ujung lagi banyak pilihannya, 1, 2, 3, nah, banyak pilihannya. Maka saya pilih ini sebagai ujung dari mahkota yang kedua. Dan di sini saya buang. Karena apa? Karena ini berdekatan ujungnya. Nah, sekarang ini saya buang. Nah, di sini ada ujung, di sini masuk lagi, di sini keluar lagi. Nah, penampilan-penampilan yang seperti ini diperlukan pemikiran dari awal seperti sekarang untuk nantinya bisa menimbulkan dia kesan natural. Dan kesan natural dimunculkan bagaimana? Nah, tadi seperti kita tahu bersama, ini adalah sebuah kumpulan daun. Ya, kumpulan daun yang mungkin tidak terorganisir dengan baik anatominya sehingga dia tidak bisa menampilkan kumpulan daun yang ini kayak berawan-awan gitu kan. Nah, sebab apa bisa muncul penataan yang tajuk yang kelihatannya terkesan seperti awan? Karena pemilihan kita dari awal ini. Nah, dari jalur per jalur ini kita pertegas. Ini jalurnya dia, ini jalurnya dia, ini jalurnya dia dan lain-lain ya. Nah, ini nanti akan membentuk kelompok-kelompok sendiri masing-masing. Nah, bentukan kelompok nantinya ini akan membentuk kelompok dan seolah-olah gumpalan-gumpalan seperti awan. Jadi disinilah pentingnya dari awal kita menentukan mana-mana tadi yang dipanjangin, mana yang dipendekin, mana yang dinaikin, mana yang akan dikawat naik dan lain-lain. Supaya apa? Supaya itu tadi menjadi nantinya kalau jadi bisa terkesan lebih alami. Ya, lebih alami. Matahari sangat penting untuk diperhatikan di dalam penataannya. Di sini loss, nggak ada hambatan matahari, maka dia akan tumbul. Wajar kalau saya menampilkan dia sebagai semi mahkota atau mahkota kedua yang menyusul munculnya mahkota utama. Di sini ada cabang atau ranting yang saya panjangkan. Di sini loss lagi, nggak ada matahari. Wajar kalau nanti ini saya buat gumpalan sendiri, kelompok tumbuh sendiri. Demikian juga yang kemungkinan agak tersembunyi di bawah, ya kita tampilkan dia tidak terlalu lebat, misalkan begitu. Nah, itulah cara alam membuat atau memproses pertumbuhan sebuah pohon. Cara alam melalui seleksi dari sinar matahari itu aja kalau nanti sudah jadi menjadi pohon yang tua dan matang akan muncul keindahan. Nah, bagaimana alam membuat proses atau mempengaruhi pertumbuhan dari pohon itulah yang kita tiru. Sehingga nanti apapun hasilnya akan menyerupai memang sebuah pola pertumbuhan yang di alam. Sehingga kesannya pada akhirnya akan menimbulkan kesan yang natural.
Oke teman-teman, ini saya lanjut dulu kurang sedikit, nanti setelah selesai kita review lagi. Secara keseluruhan juga saya kepingin saya mereview pohon ini. Pada penekanan konten kali ini memang pada perantingan, tetapi nanti ada kita repotting, kita reposisi dan lain-lain. Saya akan jelaskan. Nah, ini sudah selesai proses saya melakukan pemilihan terhadap tadi semua yang pertumbuhannya carut marut. Sekarang sudah kita jalurkan dengan benar, dengan baik, supaya nanti tujuannya apa? Tujuannya agar mengalirnya distribusi makanan baik dari daun ke akar ataupun akar ke daun ini bisa tercapai dengan baik, dengan pertumbuhan yang memang kita inginkan. Artinya kita seleksi, kita fokus, kita konsentrasikan tumbuhnya ke bagian yang kita pilih. Banyak yang menganggap bahwa apa yang barusan saya lakukan adalah langkah mundur. Memang betul, langkahnya kita mundurkan. Artinya tadi mungkin sudah ada yang pecah ke level 4 atau level 5, kita mundurkan ke level 3 atau level 4. Tetapi langkah mundur ini bukan berarti memperlambat kematangan dari pohon ini. Justru nanti dengan langkah mundur ini kita akan memperoleh waktu percepatan menuju kematangan. Ya. Kenapa demikian? Karena itu tadi, distribusi makanan tersalur dengan baik. Ini akan cepat sekali. Nah, dari apa yang saya sisakan ini, dari apa yang saya sisakan ini, ya nantinya akan terkonsentrasi tumbuhnya. Ini kita kawat, kita arahkan, kemudian kita biarkan dulu sampai ujung dari semua tunas ini akan terjadi tarian tumbuh. Nah, apabila sudah narik 3-4 kelopak, besarannya sudah dirasa cukup, baru kita potong. Nanti setelah kita potong ujungnya, nah jalur makanan atau kontribusi jalurnya ini sudah baik, sehingga ketika kita potong tunasnya, akan tumbuh banyak sekali tunas di sebelah sini. Banyak sekali nanti tunas. Nah, itu mecah, istilahnya mecah untuk jadi level yang berikutnya. Apabila itu terjadi, maka pertumbuhannya akan jauh lebih cepat. Ya, jadi kalau tadi didiamkan seperti itu, hanya kita potong-potong kita bentuk aja. Yang pertama kita tidak bisa memperoleh bentuk yang natural. Seperti taman, ya, seperti kita membuat bonsai taman. Kita potong-potong aja. Saya nggak peduli dari tumbuhnya mau anak ranting, tumbuhnya di cabang, potong. Tapi kalau ini kita jalur, ya kita jalur, kita letakkan masing-masing kelompok-kelompok kecil sesuai dengan perpecahan rantingnya, sehingga nanti jadinya bisa seperti kondisi pohon yang memang hidup di alam. Artinya bisa terjadi kelompok-kelompok daun yang natural. Nah, demikian juga teman-teman yang pertumbuhan-pertumbuhan yang memang tidak kita inginkan seperti ini. Ya, ini tidak terpakai, kita buang langsung. Ini kita bersihkan. Karena apa? Kalau kita biarkan, dia akan menjadi tadi. Ya, ini adalah tadinya tunas kecil, kemudian kita biarkan dia akan numbuh. Ya, kalau santigi jalurnya kambium linier. Jaringannya linier. Jadi apabila ini terbentuk, maka dari jalur ini muncul jalur baru menuju ke bawah ke kelompok akar tertentu. Jadi ini sudah mempunyai kelompok akar tertentu untuk menghidupi ini. Ya, tunas kecil ini kalau kita biarkan nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, jalur-jalur baru ini kita hindarkan. Supaya apa? Supaya memang konsentrasinya ke apa yang kita sisakan ini. Ini tujuannya setiap saat muncul tunas baru kita bersihkan supaya tidak muncul jalur baru di santigi. Ya kalau tadi di sini masih tidak mengganggu, kalau di dekat-dekat perpecahan percabangan ini bahaya. Ya misalkan ada pertumbuhan di sini baru seret narik. Nah, ini jalurnya akan terkonsentrasi di sini. Sedangkan yang di sini agak terabaikan dan lain-lain. Gitu kurang lebih logika itunya.
Oke teman-teman, ini selanjutnya saya akan dibantu beberapa teman-teman untuk melakukan pemasangan kawat. Saya sedang mengarahkan setelah tadi pengawatan ini teman-teman. Ya, jadi dalam penataannya sesuai dengan apa yang saya pilih di awal tadi, kemudian kita menata sesuai dengan jalurnya. Ya, jadi ini adalah kelompok cabang, kemudian mecah menjadi ranting. 3 kelompok ranting adalah ini, 1, 2, 3. Ya, masing-masing kelompok kita munculkan seperti pemimpin ya, seperti semi mahkota. Kemudian pengikut-pengikutnya kita atur sesuai dengan letak pemimpinnya dan sesuai dengan matahari nanti yang akan didapat. Ya, jadi kalau memang ada ranting yang anak ranting ataupun susunan anak ranting yang kurang mendapat sinar matahari, kita arahkan ke bagian yang nantinya bisa mendapat matahari. Nah, kurang lebih di dalam penataan perantingan itu bonsai adalah seperti ini. Ini tidak berlaku untuk santigi saja, tetapi pada prinsipnya berlaku untuk semua jenis pohon. Ya, jadi perantingan sangat penting karena itu adalah upaya utama kita membuat bonsai. Membuat bonsai tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini sedang memproses percabangannya. Cabang dipecah menjadi ranting, ranting dipecah menjadi anak ranting, dan seterusnya sesuai dengan perpecahan maksimal dari jenis pohonnya. Kalau santigi bisa sampai pecah ke bagian kelima atau level 5, kalau asem atau Arabica cuman bisa mecah sampai ke level 3 dan lain-lain. Itu harus kita ketahui, kemudian kita terapkan di dalam membuat perantingan ini. Supaya apa? Supaya nanti pohon kita punya karakter jelas,
ini adalah perantingan asem, ini adalah perantingan santigi dan lain-lain. Nah, jadi karakter itu akan keluar sesuai dengan ketuaan yang dicapai dan karakter tumbuh masing-masing jenisnya. Ya, barusan yang saya lakukan adalah teknik menekuk ranting atau cabang yang sudah dikawat, tetapi kebetulan sudah agak tua, jadi riskan, keras. Nah, ini yang saya tekuk adalah kawatnya, teman-teman. Jadi kawat ini saya tekuk untuk rantingnya bisa mengikuti belokan yang kita inginkan. Ya, biasanya yang ditekuk adalah rantingnya, tetapi ini kawatnya yang kita tekuk. Ya, seperti ini, setelah kita tekuk naik, nah, kemudian kita ingin turun, kita tinggal tekuk yang ujungnya turun. Kurang lebih seperti itu. Untuk ranting atau cabang yang tua, yang yang sudah kuat. Jadi kawatnya yang kita tekuk supaya nanti rantingnya ikut. Sudah selesai, teman-teman. Jadi inilah susunan perantingan yang saya perbaiki. Yang tadinya masih carut-marut antara pertumbuhan cabang anak ranting-ranting, sekarang kita sudah perbaiki. Jadi dari apa yang sudah dihasilkan pada perantingan ini, ada yang mecah ke sudah level 4, ada yang baru level 3 dan lain-lain. Jadi inilah upaya kita untuk justru mempercepat nantinya setelah ini pertumbuhan akan lebih cepat dan lebih cepat mecah ke perpecahan yang maksimal dari pohon ini. Untuk itu pohon bisa disebut matang atau mature. Ya. Oke, nah selanjutnya saya ingin merubah sedikit posisi dari pohon ini lewat nanti kita akan repotting, ganti pot. Sekaligus merubah posisi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang posisi pohon ini. Dari awal kita bertemu dengan bahan, sebaiknya kita mencari posisi terbaik. Kita mencari gerak dasar dari bahan kita. Artinya kalau saya sudah mempunyai definisi gerak dasar yaitu gerakan batang yang diawali dengan tumbuhnya akar dan diakhiri nanti dengan tumbuhnya mahkota. Itu adalah gerak dasar. Nah, dan ini karena sudah terjadi demikian dan terpilihlah depannya ataupun posisi pohon ini adalah yang sekarang kita lihat bersama ini. Nah, menurut saya ada kelemahan bahwa ada sebuah pergerakan batang yang kurang jelas. Jadi ini seolah-olah satu. Ya. Ini padahal ini ada gerakan batang. Ya kan? Nah, di sini tidak bisa terekspos, tidak bisa terlihat. Oleh karena itu nanti kita akan mencari gerakan
yang bisa memperlihatkan gerakan keseluruhan, nggak ada yang istilahnya apa ini, tersembunyi seperti ini ya. Nah, dari awal pohon ini kebetulan saya dapat sudah dalam kondisi yang demikian. Kalau saya mendapat pohon ini dari awal, saya tentunya tidak akan memilih posisi ini. Saya akan berusaha untuk memilih pohon ini gerakan batangnya bisa terlihat total, ya, terlihat total. Ini sangat diperlukan kejelian atau kepekaan ya untuk bisa nanti menemukan gerakan yang pas dan gerakan yang nantinya bisa memperlihatkan kondisi akar, sumber kehidupan dari pohonnya, kemudian sampai memperlihatkan di mana letak mahkota. Nah, menurut saya posisi yang tepat tadinya adalah di sini. Ya, artinya apabila saya membuat pohon ini dari awal, saya akan memilih posisi ini dulu sebagai depan dari pohon ini. Tapi mahkota nanti tentunya letaknya tidak di sini. Mahkota harus maju ke depan lagi dan lain-lain. Kemudian cabang ini apakah terpakai? Belum tentu. Cabang ini apakah terpakai? Belum tentu. Dengan posisi yang ini. Tetapi ini sudah terjadi. Tidak bisa kita ulang lagi, tidak bisa. Saya akan meneruskan dengan kondisi yang ada. Bahwa dari awal si pembuat komitmen dengan posisi yang ini, maka cabang ini sangat baik untuk ditumbuhkan, ini sangat baik ditumbuhkan, ini sangat baik ditumbuhkan dan lain-lain. Ini sudah terjadi. Ya, yang bisa saya lakukan adalah sedikit merubah posisi dari pohon ini, sedikit sekali, tapi nanti akan bisa memperlihatkan. Tolong diperhatikan ya, ini seolah-olah satu garis. Nah, saya akan putar sedikit saja. Sekarang gerakan ini sudah terlihat. Nah, disinilah letak apa ini namanya, sebuah kelemahan kita minimalisir. Nah, jadi sekarang sudah terlihat. Oke, nanti untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan lagi setelah pohon ini kita repotting. Bagaimana saya menanam pohon ini dan sekaligus memperlihatkan kondisi akar dari pohon ini, kemudian penanganannya bagaimana sampai nanti masuk ke pot yang baru. Nah, ini karena kondisi batu yang sangat besar, saya tidak punya pilihan lain kecuali menanam pohon ini dengan pot yang lebar. Artinya kondisi ataupun penampilan ataupun presentasinya menjadi agak menjauh. Konsep skalanya yaitu landscape. Ya. Tapi tidak apa-apa, masih bisa kita atasi. Nah, nanti kondisi akar yang seperti ini, bagaimana saya menanganinya, kita lihat prosesnya bersama.
Ya, jadi ini akar kita rapikan, kemudian ada aksen tambahan batu-batuan. Nanti kita kasih pasir malang setinggi bibir pot ya. Kemudian untuk sementara kita akan pasang extension kira-kira setinggi ini keliling di bagian akarnya saja. Untuk membantu pertumbuhan akar ini akan turun ke bawah sampai ke dasar pot. Nah, kondisi kenapa saya pasang extension hanya kurang lebih segini, karena membiarkan akar yang di atas ini kering. Nanti akan mati dengan sendirinya, kita bisa bersihkan, dan setelah kita bersihkan batu ini akan terlihat. Nanti kondisinya akan kita turunkan pelan-pelan sehingga akar bisa sedikit demi sedikit kita eliminir di bagian yang atas ini. Tetap kita tidak mengusahakan akar tumbuh terus di atas batu, karena batu akan kita expose. Kemudian yang kita harapkan akarnya bisa turun ke bawah. Tetapi prosesnya bertahap. Sudah selesai teman-teman. Jadi itu tadi apa yang kita sharingkan pada hari ini, terutama pada proses pengulangan perantingan. Kemudian kita reposisi dan kita ganti cara menanamnya, yaitu menggunakan pot yang lebih lebar dan tipis, sehingga wujud atau presentasi dari pohon ini sekarang skalanya agak menjauh ke landscape. Artinya kita mengekspos adanya subjek yang lain, seperti batu ini diibaratkan tebing, kemudian pohonnya tumbuh di tebing. Tapi tadi kalau kita potnya sampai sekian, berarti objeknya murni ke pohonnya. Jadi itulah perbedaannya. Saya semakin jauh, batunya semakin gede, pohonnya semakin kecil. Nah, batunya gunung, pohonnya jadi kecil-kecil. Karena ini landscape sedang, view sedang, kita menampilkan batu ini sebagai tebing saja. Ya, itu tadi teman-teman konten kita kali ini. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.